Alhamdulillah perlindungan untuk tenaga medis khususnya perawat dari pemerintah Uni Emirat Arab sangat baik Pak. Sampai saat ini perawat Indonesia yang bekerja di Uni Emirat Arab hanya sekitar 60 orang. Sebetulnya Uni Emirat Arab masih mengembangkan rumah sakit baru dan kebutuhan tenaga perawat khususnya untuk Indonesia masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu dan Bapak sekalian. Bertemu lagi dengan podcast KBRI Abu Dhabi, Indonesia in Abu Dhabi. Kali ini kita datang ke Al Ain, jauh-jauh ke sini dari Abu Dhabi karena kita mau ngobrol-ngobrol. Temanya, hey siapa dia? Siapa dia? Kali ini adalah Pak Imam Handoko. Beliau adalah perawat yang sudah berpengalaman 23 tahun sebagai perawat di Persatuan Emirat Arab. Oke, sekarang kita langsung aja menyapa. Apa kabar Pak Imam Handoko? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Apa kabar Bu Marisa? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya 23 tahun ini banyak yang bisa diceritakan sama kita hari ini ya Pak ya? Insya Allah Bu, siap. Semoga nanti kalau kita kulik-kulik bisa keluar semua ceritanya Pak ya? Siap. Oke, jadi mungkin kita awali saja. Mohon perkenan Pak, mohon ilmunya, tips and triksnya segala macam yang bisa dibagi sama kita semua di sini, termasuk juga Ibu dan Bapak yang menonton dari manapun di dunia ini, baik di Indonesia, di tanah air, di PEA atau di belahan dunia manapun ya, khususnya mungkin para perawat yang siapa tahu nanti bisa mengikuti jejak Pak Imam Handoko nih ya. Boleh Pak cerita dulu mungkin latar belakangnya Pak Imam, sambil menyapa dulu boleh loh Pak. Oke. Terima kasih Bu Marisa. Perkenalkan, nama saya Imam Handoko Kurniawan. Kalau di sini orang kampung Arab manggil saya Imam Abu Ahmad. Imam Abu Ahmad. Ya. Oke. Katanya ada Indonesianya Pak. Imam Abu Ahmad Al-Indonesia. Karena saya cuma satunya perawat Indonesia yang kerja di situ. Wah. Lanjut Pak. Ya. Bagaimana Pak dulu pendidikannya, asalnya dari mana? Ya, saya asal dari Cilacap. Kemudian saya lulus di Akademi Perawat Akbar Debkes Yogyakarta, kemudian melanjutkan S1-nya di Stikes Cirebon. Kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito sebagai PNS selama 3 tahun, kemudian melanjutkan kerja di sini. 3 tahun PNS dulu di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Dari Jogja, gimana ceritanya Pak? 23 tahun lalu berarti ya? Itu dari Jogja, kok tahu ada negara ini bisa, itu gimana Pak? Boleh Pak cerita dulu Pak? Waktu itu ada kerjasama Ministry of Health UAE dan Ministry of Indonesia. Mereka datang ke Indonesia, merekrut perawat Indonesia untuk bekerja di Uni Emirat Arab. Kemudian karena waktu itu saya dan bapak saya itu mendorong saya untuk bekerja di luar negeri, dan saya juga pengen untuk mengembangkan, mencari pengalaman yang baru, maka saya daftarkan diri saya. Kemudian alhamdulillah saya lulus tes dan berangkat setahun kemudian setelah tes, karena waktu itu tesnya tahun 1998 pas krisis moneter. Iya. 98, ya. Dan ada rame-rame, jadi akhirnya ditunda keberangkatannya. Kemudian saya berangkat tahun 99, jadi 99. Juni tahun 99. Ya. Apa istilahnya itu Pak? On the job training ya, kata Bapak, kalau nggak salah ya? Itu kerjanya on the job training ya, pertukaran perawat Indonesia dan Emirat. Untuk Indonesia biar saya dapat banyak pengalaman di Uni Emirat Arab, kemudian saya bisa kembali sebagai PNS dan bisa menularkan pengalaman bekerja di Uni Emirat Arab untuk perawat-perawat Indonesia yang bekerja di Rumah Sakit Sarjito. Itu tujuan awalnya. Oke. Jadi berarti 3 tahun PNS, kemudian ke sini. Nah itu lanjut terus di sini 23 tahun atau gimana tuh Pak? Cerita awalnya Bapak bisa. Sebetulnya kontraknya sih 2 tahun gitu ya. 2 tahun. 2 tahun. Okay. Kemudian karena saya merasa nyaman
dan kehidupan di sini lebih baik gitu ya, dan juga gajinya alhamdulillah lumayan gitu. Saya coba untuk minta request untuk memperpanjang dari Indonesia biar saya tetap statusnya sebagai PNS. Ternyata mereka mengizinkan saya untuk memperpanjang 2 tahun lagi. Ya. 2 tahun lagi. Itu, dan akhirnya terus sampai ya, Pak? kebablasan sampai hari ini 23 tahun. 23 tahun tuh kebablasan ya, Pak? Iya. Tapi sempat pulang ya, Pak ya? Jadi pulang dulu, kalau nggak salah gitu ya, lalu balik lagi ke sini. Tiap tahun kita dapat cuti 45 hari dan pulang tiap tahun. Pulang, 23 tahun di sini, Masya Allah. Ada banyak sekali nih Ibu dan Bapak, pemirsa sekalian ya, yang bisa kita gali dari Pak Imam Handoko tentunya. 23 tahun jadi perawat di sini, Pak Imam. Apa sih Pak mungkin yang membedakan gitu? Bapak bekerja kan punya pengalaman di Indonesia juga kan sebagai perawat. Apa bedanya Bapak kerja sebagai perawat di Indonesia sama perawat di sini? Mungkin ada yang bisa Bapak bagi sama kita semua, biar kita tahu nih pengalamannya. Gak apa-apa, suka dukanya termasuk juga nggak apa-apa tuh Pak. Ya, kerja sebagai perawat di sini bedanya, di sini kerjanya kita benar-benar bekerja, Bu. Oh, maksudnya gimana tuh Pak? Kalau di Indonesia kita bisa santai, ya. Misalnya kalau di Indonesia kita waktu di Sarjito itu sore sempat kalau waktu sholat kita bisa sholat kan sebetulnya 10 menit, 15 menit. Nah kalau di Indonesia itu bisa kita sampai setengah jam santai-santai di masjid dulu. Nah kalau di sini nggak bisa seperti itu. Kita paling maksimal 10 menit. Dari misalnya kita kerja 8 jam, kita ada alokasi istirahat 1 jam. Jadi 1 jam itu udah untuk makan, untuk sholat, untuk semuanya yang kita katakan bahwa itu unproductive hours. Selain itu kita harus benar-benar merawat pasien gitu. Jadi ya ketahuannya dari mana tuh Pak bahwa itu 1 jam? Jadi misalnya gini, saya sholat zuhur berapa menit, saya makan siang berapa menit. Memang supervisor atau memang kitanya sendiri gitu, budaya kerjanya atau memang supervisornya yang bikin kayak gitu gitu? Pertama itu memang peraturan seperti itu, dan walaupun kita punya hak 1 jam, tapi karena tuntutan pekerjaan di sini, kadang-kadang kita malah nggak sempat untuk makan, untuk sholat itu kadang-kadang kita tunda kayak gitu. Saking karena banyaknya pasien dan karena memang tuntutan bekerja seperti itu. Jadi memang betul-betul ya bekerja itu. Kalau 8 jam pulang langsung alhamdulillah capek itu, betulan. Oke. Mungkin saya tarik mundur sedikit ya Pak Imam. Perawat itu kan ada macam-macam ya, yang sesuai tugasnya masing-masing lah. Nah, kalau Pak Imam ini perawat yang tugasnya mengerjakan apa Pak? Mungkin itu kita perlu tahu nih yang nonton nih. Ya, saya sebagai perawat umum ya, di sini ada perawat, ada namanya practical nurse, itu seperti kalau di Indonesia asisten perawat. Kemudian registered nurse, saya termasuk registered nurse. Saya bisa merawat di klinik, di rumah sakit, di bangsal bedah, bangsal umum, saya semuanya bisa gitu. Terus ada yang lebih tinggi, perawat spesialis, mungkin khusus di ICU, khusus di bedah jantung, khusus di kamar bedah kayak gitu. Nah itu mereka perawat spesialis, saya perawat umum. Sementara ini saya bekerja kalau di Indonesia itu kayak di puskesmas ya. Berarti di sini juga rumah sakit umum ya Pak ya? Ya, rumah sakit. Perawat umum di rumah sakit umum juga ya di sini Pak ya? Boleh dong Pak, tantangannya tuh apa ya sebagai perawat di sini Pak? Tantangan perawat di sini karena memang berat, itu kita harus siap mental bahwa orang Arab di sini itu, khususnya saya dulu itu berasal dari Jogja. Saya tinggal di Jogja 7 tahun. Ibu tahu kan Jogja itu lemah lembut, sopan. Datang ke sini ketemu orang Arab. Orang Arab itu ngomongnya keras. Kayak kalau kita nggak familiar, kita bilangnya itu kesannya kasar dari awalnya kayak gitu. Ngomong normal aja kayak bentak-bentak kayak gitu. Itu kita kadang ini ternyata nggak enak juga kerja di sini kayak gitu, kayak dibentak-bentak kayak gitu. Tapi setelah kita adaptasi, kita tahu bahwa memang budaya mereka, cara ngomongnya seperti itu, keras, kemudian to the point, nggak ada basa-basi kayak di Indonesia kayak gitu. Nah itu tantangan yang pertama itu kayak culture shock gitu ya. Culture shock, betul. Kemudian tentang bahasa ya. Bahasa,
Bahasa apa nih Pak? Arab, Inggris bahasa atau apa? Arab dan bahasa Inggris. Oke. Ya, saya kasih tahu dulu bahwa sebetulnya kita menulis laporan yang secara resmi pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris. Cuma kita ketika menghadapi pasien kita ngomongnya pakai bahasa Arab ya. Bapak berarti dulu memang bisa bahasa Arab? Ya dulu pernah belajar sedikit-sedikit. Alhamdulillah punya dasar sehingga kita dalam 3 bulan saya Tinggal mengembangkan aja bisa ya. mengembangkan belajar bahasa Arab kayak gitu. Nah itu tantangan di awal-awal tahun biasanya seperti itu, dan umumnya perawat Indonesia itu memang ya, agak kesulitan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah saya bisa untuk yang bahasa Inggrisnya, dan yang tantangan waktu yang paling berat karena kita sebagai perawat itu dituntut untuk memberikan health education, bagaimana memberikan pendidikan kesehatan ke pasien langsung. Jadi kita harus ngomong bahasa Arab. Nah itu. Wow. Seperti itu. Berarti sekarang udah jadi multilingual ya. Bahasa Arab jago juga pasti akhirnya ya, karena 23 tahun Pak. Iya, alhamdulillah. Mungkin ini saya jadi ada pertanyaan yang timbul ya. Jadi sebetulnya kan jangankan kita sebagai pekerja di bidang medis ya, perawat, dokter atau apapun, kita aja sebagai pasien sebetulnya punya kesulitan Pak untuk menyampaikan suatu keluhan ya. Karena misalnya contohnya deh gitu, saya sampai sekarang belum menemukan bahasa yang tepat untuk bilang bahwa ini rasanya perih gitu. Nah itu Bapak menemukan juga nggak tantangan itu? Maksudnya ketika dia bilang apa, padahal maksudnya apa? Karena kan kita ngomong sama orang yang bahasa pertamanya bahasa Inggris mudah, tapi kalau kita ngomong bahasa Inggris dengan orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris, itu ada nggak Pak? Maksudnya? Iya, itu sering kejadian. Sering kita salah komunikasi ya karena itu dia. Ya. Gimana tuh Pak? Ya jadinya lucu sih. Ya itu kemudian ada teman, bukan saya ya, ada orang Filipina, mereka itu kan nol bahasa Arabnya gitu kan. Kemudian kita untuk secara medis kita memang bisa belajar anatomi, kita secara vulgar mengatakan ini apa itu nggak masalah, tapi karena bahasa medis ya istilah. Karena bahasa medis. Tapi untuk di pasien itu kadang-kadang mereka nggak mau, khususnya orang Arab yang perempuan itu misalnya ada sakit di bagian kelamin atau di mana itu mereka nggak ngomong kayak gitu. Nah suatu hari itu teman saya itu mendapati seorang perempuan bilangnya saya ada gatal-gatal di bawah kayak gitu. Lah biasanya istilah ini itu di bagian kelamin. Nah ternyata itu yang gatal-gatal itu sakit kakinya. Wah itu parah juga ya. Nah kayak gitu. Nah, jadi dirujuk ke ginekolog jangan-jangan. Ya, padahal gitu. harusnya ke dokter kulit. Yang lucunya itu setelah selesai ke dokter, datangnya ke saya. Saya harus yang membersihkan, minta perawat itu saya suruh membersihkan yang gatal itu, dibersihkan kayak gitu. Nah ini di laporan itu kan ditulis di alat kelamin, padahal ini perempuan, kok minta saya gitu. Oke. Wah. Ini jadi lucu padahal pasiennya juga masih muda. Ini kok are you sure I will do for you? Ya, no problem. Dia bilang kayak gitu. Saya cek itu, terus saya tanya konfirmasi lagi ke perawat Filipina itu, komplainnya apa gitu, sakit ada gatal-gatal di bagian kelamin. Loh kok minta saya? Gitu. Karena di sini biasanya perawat itu sesuai dengan jenis kelamin ya Pak ya. Biasanya yang di perempuan sini, oleh perempuan, yang laki karena masih seperti itu aturannya kan. Nah waktu itu dia ngeyel minta saya yang melakukan. Setelah saya tanya, ternyata memang gatal-gatalnya di kaki, bukan di tempat lain. Nah kayak gitu, itu salah komunikasi. Menarik Pak. Jadi kayak gitu. Waduh, ini sebenarnya pasti selama 23 tahun nggak cuma satu ya Pak ya. Pengalaman lucu kita akan gali terus lebih jauh. Miskomunikasi dan pemahaman yang berbeda bikin orang juga jadi itu heboh pas itu Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Imam, apa kesan Bapak terhadap rumah sakit? Saya pengen kita semua mungkin bisa jadi memahami ya, apa sih dari perspektif dari sudut pandang Pak Imam sebagai orang yang bekerja di sistem kesehatan lah secara umumnya ya. Maksudnya rumah sakit di sini seperti apa, kemudian profesi sebagai perawat itu di PEA seperti apa sih Pak gitu. Karena Bapak orang dalam, kita kan dari luar cuma melihat sebagai pasien, sudut pandang Bapak pasti berbeda. Saya akan menerangkan bahwa
bahwa perawat di sini sama dokter itu levelnya sama gitu ya. Oh, oke. Ya, kalau di Indonesia itu kadang-kadang perawat itu masih dibilang pembantu dokter atau gimana. Cuma syaratnya untuk memberikan bahwa kita levelnya sama dengan dokter itu kita memang harus banyak belajar, harus menguasai penyakit-penyakit patofisiologi dan semuanya itu selevel dengan dokter. Jadi kita tidak hanya disuruh-suruh kayak gitu. Kita melakukan pengobatan kepada pasien, perencanaan, dokter juga tanya kepada kita. Itu yang saya kesankan di sini bahwa equality sama dokter sama perawat itu di sini seimbang gitu. Oke. Itu kesan yang saya suka di sini. Jadi mereka tidak menganggap remeh perawat. Oke. Jadi ya saya memang tidak punya pengalaman di dunia medis ya, tapi dari situ saya melihat gambarannya bahwa di sini tuh ibaratnya mungkin secara gamblangnya nggak ada kasta gitu kali maksudnya ya, Pak ya. Betul, jadi ibaratnya kalau seorang perawat itu kemudian punya keilmuan, punya pengalaman dan kapasitas yang kemudian mumpuni, bahkan dokter pun akan berkonsultasi dan berdiskusi bersama untuk rencana kerja penanganan seorang pasien gitu kali ya. Mungkin ya betul kayak gitu. Bisa digambarkan kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi profesi perawat sendiri di sini ada asosiasinya nggak sih Pak? Mungkin ya ada. Ada. Ya. Maksudnya bukan cuma perawat Indonesia, mungkin boleh ceritalah perawat Indonesia atau perawat yang kerja di PA atau apa tuh perkumpulan perawat-perawat di sini seperti apa tuh Pak? Kalau yang untuk di Indonesia di sini ada namanya DPLN, PPNI, UAE. Kebetulan saya ketuanya gitu. Jadi Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia cabang Uni Emirat Arab. Saya ketuanya. Kemudian di sini juga ada Persatuan Perawat Uni Emirat Arab gitu. Jadi kalau kita mau, kita juga terdaftar di sini sebagai registered di organisasi resmi Persatuan Perawat UAE. Ada juga mereka memberikan kita sebagai member International Nursing Council gitu. International Nursing Council. Jadi itu officialnya ada organisasi khusus yang menaungi perawat-perawat di UAE, termasuk ekspat seperti saya di sini. Jadi intinya di sini perawat juga punya wadah ya Pak ya, baik itu berdasarkan kebangsaan, kayak tadi kan perawat-perawat Indonesia ada di DPLN, PPNI ya, Bapak Imam Handoko sendiri ketuanya. Kemudian ada juga mungkin asosiasi perawat di Persatuan Emirat Arabnya sendiri, kemudian bisa juga ikut kalau mau di yang international nursing ya. Ngelihat dari itu semua Pak, sebetulnya kan tadi Bapak bicara soal ekspat ya. Nggak cuma dari Indonesia dong Pak perawat, dan Indonesia sebetulnya masih sedikit ya. Boleh Pak berbagi mungkin di tim Bapak tuh baik itu di rumah sakit atau di tim kecil Bapak itu gimana Pak di sini? Karena ya kita sama-sama tahu ya di Persatuan Emirat Arab ini dari hampir 10 juta penduduknya orang lokalnya cuma 1 juta ya Pak ya, gitu. Nah sisanya tuh ekspatriat gitu. Jadi ini menarik, boleh Pak digali lebih jauh, Bapak cerita sama kita. Dari mulai timnya di rumah sakit, termasuk pasien-pasiennya. Kan judulnya merawat berbagai kebangsaan. Ya. Alhamdulillah selama 23 tahun saya merawat pasien dari berbagai negara ya, termasuk dari Afrika dan dari saya kadang-kadang baru tahu ada nama negara seperti ini di sini. Saking banyaknya ya, saking banyaknya gitu ya. Kemudian juga kita punya teamwork dan kadang-kadang timnya itu terdiri dari perawat dari berbagai negara. Saya pernah bekerja dengan perawat UK, perawat Amerika juga jadi satu tim kayak gitu. Kemudian jadi dari South Afrika kita menjadi satu tim, kemudian kita bekerja sama. Nah itu termasuk pengalaman yang berharga bagi perawat Indonesia. Dan perawat di Indonesia di sini termasuk yang minoritas Bu. Jadi contohnya saya dari mungkin 30 perawat di situ cuma satu-satunya orang Indonesia. Satu-satunya dari 30 satu orang Indonesia. Ya minoritas sekali ya Pak ya. Tapi mungkin bagi saya juga yang menarik lagi adalah dengan berbagai kebangsaan ini apa ada bedanya Pak? Saya dengar kan kewarganegaraan juga ngaruh tuh Pak terhadap apa yang dia dapatkan atau yaitu mungkin dia asal dari Amerika maka dia begini atau mungkin ada cerita-cerita kenapa sih orang mau jadi perawat di sini dari berbagai kewarganegaraan itu tadi Pak? Di sini memang ada perbedaan perlakuan ya.
tapi mungkin kita tidak layak sebut diskriminasi, tapi nggak tahu, tapi memang ada pengkhususan khususnya untuk perawat dari UK, dari Inggris dan dari Amerika. Mereka mendapat gaji lebih banyak dari perawat yang lainnya dari negara yang lainnya. Dan mungkin salah satu alasannya memang karena memang sistem kesehatan di sini itu merujuk ke Amerika kayak gitu. Jadi jadi mungkin dianggap sertifikasi atau kualifikasi mereka jadinya lebih tinggi ya kayak gitu, seperti itu. Dan tapi alhamdulillah secara umum perawat dari berbagai negara di sini ada standar gaji yang bagus, yang lumayan gitu ya. Yang lumayan. Gaji nanti dulu Pak. Itu hal yang menarik. Kita tunggu. Tapi mungkin kembali ke yang tadi belum terjawab Pak. Kenapa kok orang mau jadi perawat di sini gitu? Pasti ada alasannya kan. Ini negara Arab gitu. Belum tentu semua orang mau datang ke Timur Tengah gitu kan. Kira-kira kenapa tuh Pak? Karena memang pemerintah Uni Emirat Arab itu selalu meng-copy paste, merujuk sistem mana yang paling baik gitu ya. Kemudian mereka adopsi dibawa ke Uni Emirat Arab, diterapkan di sini. Nah, salah satunya di bidang kesehatan mereka merujuk Amerika gitu. Jadi dari sistem awalnya, dari infrastruktur, dari software itu semuanya merujuk ke Amerika. Jadi termasuk juga standar yang paling menarik adalah standar gaji di sini gitu. Kenapa perawat Amerika mau kerja di sini, padahal kita tahu bahwa gaji tertinggi itu kalau misalnya perawat itu dari sini banyak orang Filipina ke Amerika karena gaji di sana lebih tinggi dari sini. Tapi kok malah ada orang Amerika datang ke sini? Itu kenapa tuh Pak? Ya karena mereka pertama dapat gaji yang tinggi dan di sini masih bebas pajak gitu ya. Pajak penghasilan maksudnya Pak ya? Setuju. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit, intinya bekerja sebagai perawat di Persatuan Emirat Arab ini juga suatu hal yang bikin mereka jadi kayak buat tempat belajar ya, karena tadi kata Bapak sistem-sistemnya di sini tuh mungkin maju dan bisa jadi benchmark gitu ya, bisa jadi standar. Kemudian gajinya juga tadi menarik dan bebas pajak. Bebas pajak sampai saat ini masih bebas pajak, nggak tahu kedepannya. Mungkin selanjutnya Pak, boleh Pak dalam kesempatan ini Bapak mungkin mau menyampaikan apa sih, siapa tahu ada yang mendengarkan, ada yang menonton dari pemerintah Indonesia, dari regulator atau orang-orang yang di Indonesia berkecimpung di bidang tenaga medis ya. Ada pesan-pesan nggak Pak? Apa mungkin yang Bapak lihat di sini bisa bagus diterapkan di Indonesia atau pesan-pesan Bapak aja untuk Kemenkes mungkin atau untuk Persatuan PPNI Pusat? Silakan Pak. Terima kasih. Ya, ini sudah sering saya sampaikan ya, karena di sini sebetulnya peluang perawat Indonesia untuk bekerja di sini sangat besar. Dan saya kira hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab di tahun-tahun ini sangat akrab ya. Dulu Pak Dubes pernah diminta untuk menyediakan 1.000 perawat Indonesia. 1.000? Iya. Tapi karena kita tahu keadaan di Indonesia, beliau belum menyanggupi. Nanti kalau kita sanggupi, carinya di mana Pak Imam gitu, bilangnya kayak gitu. Jadi permasalahan dari dulu itu karena masalah bahasa. Jadi saya mohon kalau dari Kemenkes atau itu bisa menekankan bahwa pentingnya persiapan perawat Indonesia selama masih di kampus itu ditekankan tentang penggunaan bahasa Inggris. Karena itu global ya. Jadi sebetulnya sangat umum, nggak mesti ke sini atau kemanapun, karena kan memang demand-nya ada ya Pak intinya. Dan kita juga dari skill, dari tadi Bapak belum cerita nih, kira-kira perawat kita tuh gimana Pak dibandingin perawat sama Indonesia dibandingkan dengan perawat yang lain dari Filipina, dari India, itu skillnya is the best sebetulnya. Is the best. Cuma kita kadang susah ngomongnya. Nah itu asalnya itu doang. Jadi saya ulang lagi ya, mungkin karena ini pesan penting dari orang yang sudah merasakan langsung di sini. Kita harap pemerintah kita dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan perawat ya, mungkin ya akademi perawat dan segala macam, rumah sakit juga bisa menyediakan peningkatan kapasitas bahasa ya Pak ya, betul, intinya bahasa itu. Inggris ya. Betul. Iya, karena ya benar juga sih Pak, kayak di sini dengan yang tadi Bapak bilang, kewarganegaraan sangat lengkap gitu ya. Satu-satunya yang bisa menyatukan kita ya cuma bahasa Inggris ya. Gitu. Dan Pak Imam alhamdulillah bisa bahasa Arab, jadi itu satu modal yang sebagai nilai tambah Bapak di sini.
lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Boleh nggak Pak, Bapak cerita sama kita? Ini kan kita sebetulnya masih masa pandemi ya, masih COVID. Menurut Bapak penanganan COVID di sini seperti apa? Apa yang mungkin kalau Bapak juga ingin berbagi dengan kita, apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita contoh gitu? Boleh Pak, pengalaman suka dukanya juga boleh Pak, selama menjadi perawat di masa pandemi di PAI Pak. Ya, siap. Uni Emirat Arab termasuk salah satu negara yang terbaik penanganan masalah COVID-nya. Oke. Ya, jadi dari perencanaan, infrastruktur, logistik semuanya, alhamdulillah di sini lengkap gitu ya. Termasuk saya di perusahaan DCH itu dari awal pandemik perusahaan kami itu mengkontrak perusahaan Cina. Mereka mau membeli perusahaan Cina 40 perusahaan Bu, untuk mensuplai Uni Emirat Arab. Dikontrak kalau bisa dibeli gitu. Jadi mungkin Ibu ingat bahwa Uni Emirat Arab di awal-awalnya itu memberikan bantuan ke Indonesia 10 ton, 20 ton kayak gitu. Itu suplainya karena kita di sini udah di booking. Jadi barangnya sih dari Cina, dibeli dari Cina, kemudian disalurkan ke Abu Dhabi, kemudian didistribusikan ke seluruh negara yang membutuhkan ya. Waktu tahun pertama Uni Emirat Arab itu memberikan bantuan sekitar 1.100 ton medical supply ke seluruh dunia, dan termasuk Indonesia saya kira 20 ton ke Indonesia 2 kali kayak gitu. Nah itu sebagai gambaran bahwa pemerintah sini sangat bagus memanage di masa-masa pandemik seperti ini. Termasuk peraturannya jelas, kemudian fasilitasnya, misalnya kalau ada aturan bahwa kita kalau mau masuk ke kerja tiap 2 minggu harus PCR. Nah itu disediakan. Jadi diwajibkan tapi diberikan juga fasilitasnya. Fasilitasnya ada gratis. Kemudian kita yang di kantor, di rumah sakit gratis juga. Juga ada pegawai-pegawai yang di sektor yang lain ada tempat. Kemudian juga ada pekerja-pekerja yang termasuk gajinya kurang bagus. Di sini ada juga mobile PCR. Jadi keliling tiap hari ada 4 spot memberikan PCR gratis. Contohnya misalnya kalau kita mau pulang ke negara masing-masing, kita harus punya PCR 24 jam atau 48 jam. Nah itu kita bisa cari dengan mudah mana sih PCR yang gratis kayak gitu. Di sini kita dapat. Iya, dan di sini tuh semua sama ya Pak ya. Maksudnya ya pengalaman saya juga selama pandemi di sini saya lihat yang nggak beda-beda gitu. Yang gratis itu maupun yang drive thru maupun yang datang ke rumah sakit ya, insya Allah semua sama ya. Nggak ada istilahnya. Ya kalau di negara lain saya lihat ada yang kalau mau hasilnya cepat segini, kalau mau hasilnya standar segini, kalau hasil lama segini. Kalau di sini dimanapun itu hasilnya dijamin nggak lama lah gitu ya. Contohnya gini, ada yang menarik, ini ada orang Indonesia, saya ada pengalaman beberapa orang Indonesia itu kena COVID gitu ya. Bagaimana mereka memanage orang yang positif COVID ya. Di sini itu sangat bagus sekali bahwa orang yang kena COVID ya, ada teman orang Indonesia tapi nggak saya sebutkan, begitu positif maka kita dituntut untuk tes konfirmatori untuk konfirmasi bahwa yang kedua positif ya. Setelah positif 2 itu ada perawat, kalau mereka gejalanya berat otomatis mereka akan ke rumah sakit, nanti dirujuk di rumah sakit dapat perawatan gratis semuanya. Kalau gejalanya ringan atau kita dipilih option bisa home quarantine ya, isolasi mandiri. Nah dalam isolasi mandiri itu fasilitas yang diberikan dari pemerintah Arab itu, Uni Emirat Arab itu kalau mau makan diantar, kita telepon mereka minta menunya apa, diantar ke rumah. Betul ya. Kalau kita punya laundry, cucian juga ya? Iya, cucian juga. Mereka siap mengambil cucian dan sudah siap disetrikain juga. Kalau ada suatu saat gejalanya memburuk atau apa, kita tinggal telepon 998, mereka datang ambulan, ada dokter, ada perawat siap menolong dan membawanya ke rumah sakit. Dan semuanya itu gratis. Nah, itu sampai seperti itu untuk semua nationality. Ya, dan kalau saya boleh nambahkan mungkin
seingat saya itu tidak ngaruh dengan dia punya izin tinggal atau enggak ya. Iya, betul. Jadi ketika dia ada di sini maka semua akan ditanggung. Termasuk juga mungkin saya bisa cerita sama Ibu dan Bapak yang menonton. Waktu itu ketika penerbangan sudah dibuka, di bandara juga ada orang yang mungkin entah gimana ya ketika transit kok ada tes dan hasilnya positif. Mereka juga tetap termasuk ditanggung oleh pemerintah sini, Pak. Ya, jadi itu betul. juga hal yang kami catat sebagai suatu hal yang baik ya. Jadi nggak cuma yang tinggal di sini, tapi yang transit juga ikut ditangani dan nggak dilihat dia punya izin tinggal atau enggak ya. Jadi itu Masya Allah, Subhanallah. Ya negara kaya, Pak ya. Ya, terus untuk perawat ya, saya belum cerita tadi ya. Okay. Masa pandemik kita itu termasuk ditugaskan on mission untuk melakukan tracking dan tracing. Oh, oke. Nah, selama 3 bulan saya tinggal di hotel dengan full fasilitas bintang 5, makan 3 kali sehari atau apapun boleh kita makan, laundry semuanya lengkap. Okay. Selama 3 bulan, kemudian ada juga infection allowance tambahan, ada overtime, pokoknya semuanya fasilitas waktu pandemi itu kayaknya berkah untuk perawat. Itu kemudian seperti itu. Tapi capek ya Pak? Ya, capek tetap. sekali ya. Capek betul, tetap, betul, tapi ya. Insya Allah. Resikonya juga ada. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih oke ya Pak. Ya Insya Allah berkah lah buat para perawat yang ada di sini ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pengalaman paling berkesan, 23 tahun loh Pak kerja di sini ya. Pasti banyak gitu. Cuman boleh dibagi yang paling berkesan, termasuk juga mungkin kalau ada suka duka selama 23 tahun bekerja sebagai perawat di sini Pak. Iya, sebetulnya banyak sekali pengalaman yang berkesan ya, termasuk kebanyakan sih kasusnya pasien datang dengan life threatening gitu ya, dalam keadaan yang mau meninggal, kemudian kita bisa menolongnya, kemudian bisa revive, bisa sembuh kayak gitu. Itu banyak dari kecelakaan. Saya pernah menolong pasien dengan fracture neck, patah tulang leher ya. Patah tulang leher itu. Kita begitu mereka kejadian kecelakaan, kemudian dari 999 datang ke rumah sakit saya, dan saya waktu itu bertugas, dan kita cepat bawa pakai helikopter ke rumah sakit. Kemudian karena ya di sini lancar gitu ya, tertangani dengan cepat. Kemudian ada fase rehabilitasi sampai 6 bulan, dan alhamdulillah sekarang orangnya normal, dan mereka tahu bahwa saya pernah ditolong saya gitu. Itu mereka menganggap saya itu sebagai saudara, pokoknya menghormati kayak gitu. Jadi Bu Ahmad kalau minta apa saya di sini, kayak gitu sampai. Itu yang berkesan, dan banyak sejenis seperti itu. 23 tahun nih pasti kalau ibaratnya orang dari lahir sampai 23 tahun. Mungkin boleh tuh Pak, ada cerita-cerita lain mungkin yang ini karena saya mungkin karena udah terlalu lama di sini, dan saya insya Allah sebentar lagi juga pulang. Beberapa bulan ini itu karena banyak ya ada program imunisasi dari anak-anak, dewasa, dan imunisasi COVID ya. Jadi saya di sini saya memberikan imunisasi 3 generasi. 3 generasi? Iya. Gimana tuh maksudnya tuh Pak? Maksudnya gini, biasanya itu yang perempuan umur 1 tahun, 2 tahun ya, itu ada kita vaksin, ada yang setelah 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Vaksin anak-anak lah ya? Vaksin anak-anak ya. Saya memberikan vaksin, dan mereka itu masih ingat, karena mereka kan takut, wah ini orang dulu yang ngasih vaksin saya kayak gitu. Nah sekarang udah tumbuh kan, umurnya 25 tahun, mereka udah nikah, punya anak. Ya, bawa anaknya juga saya yang vaksin. Dia lagi nih. Jadi lagi ini. Kemudian ibunya juga kita berikan vaksin COVID. Dan, kemudian neneknya juga atau kakeknya, bapaknya itu kadang sekeluarga bareng kita berikan vaksin COVID juga sampai 3 kali, 4 kali. Jadi saya bisa memberikan vaksin dalam satu keluarga itu 3 generasi, dari cucunya, ibunya sampai bapaknya. Nah itu saya. Wah itu menarik sekali ya. Jadi di tempat Bapak ditugaskan di rumah sakit di Suehan ya kalau saya nggak salah, itu katanya sekitar 4.000-an orang gitu, dan semua tahu nama Bapak ya. Iya. Karena cuma satu-satunya. 4.000 orang tuh kalau di Indonesia mungkin penduduk sekecamatan kali ya. Kecamatan, iya. Berarti
Abu Ahmad Al Indonesia ini orang tahu semua sekecamatan ya? Iya betul. Itu gimana tuh Pak rasanya? Jadi terkenal gitu? Jadi terkenal, tapi kalau terkenal di rumah sakit malah bermasalah. Oh kenapa tuh Pak? Ya karena mereka itu mintanya ke saya gitu. Oh maksudnya kalau karena ada masalah, mana ini Abu Ahmad mana? Oke. Jadi high demand ya Pak? Iya, nggak puas dengan yang lain, konsultasinya ke saya kayak gitu. Oke. Ini harusnya malah udah jadi dokter kali ya? Pengalamannya udah banyak. Iya, alhamdulillah mereka baik-baik ya, karena memang saya sekitar 20 tahun di situ ya. Mereka kenal dari anaknya sampai kakeknya memanggil saya ya Abu Ahmad gitu, Abu Ahmad Al Indonesia kayak gitu. Abu Ahmad Al Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Ini cukup menyenangkan bagi saya. Oke, jadi masalahnya cuman karena semua jadi pengen ke Bapak ya? Iya kayak gitu. Oke, reputasi memang tidak bisa mengalahkan. Oke, mungkin selanjutnya Pak, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama yang nonton acara ini. Kalau ada suatu profesi pasti orang pertanyaan pertamanya adalah gajinya berapa Pak? Boleh nggak nih Pak dibagi sama kita semua? Iya. Oke, siap. Ya. Banyak sih kalau teman-teman di Indonesia yang mau kerja di sini, yang pertama itu ditanyakan gajinya berapa gitu ya. Oke. Ya, termasuk terus terang alasan saya kerja di sini juga karena gaji ya. Kalau secara umum itu kita membandingkan gaji di Indonesia dan di sini itu sekitar 10 kali lipat kayak gitu. 10 kali lipat. Nah, coba kerja. Itu perawat-perawat di Indonesia bisa dikali 10 kali lipat ini gajinya. Lanjut Pak. Iya kayak gitu. Kemudian saya akan terangkan bahwa ada beberapa perbedaan gaji di Emirates yang satu dan Emirates yang lain. Nah, bagi yang di Abu Dhabi itu termasuk mereka memberikan gaji yang tertinggi di antara Emirates yang lain. Untuk perawat yang baru 2 tahun pengalaman kerja dan diterima bekerja di tahun pertama itu mendapatkan gaji 12.500. 12.500 dirham ya Pak. Mungkin kalau dikali 4 ya sampailah 50 juta di Indonesia. 50 juta. Itu perawat baru ya Pak ya? Perawat baru seperti lulusan itu. Ya baru 2 tahun pengalaman kerja tadi kata Bapak ya. Oke. Nah, itu tiap tahun atau tiap 2 tahun biasanya naik lah 200, 300 kayak gitu, tergantung performanya. Jadi lama-kelamaan ya lumayan, alhamdulillah. Berarti saya boleh nih Pak berasumsi gaji Bapak sudah tak terhingga sekarang? Alhamdulillah. 23 tahun ya Pak ya, 23 tahun gaji tadi starting aja udah di atas 10.000, berarti dengan penambahan setiap tahun, wah Masya Allah, Insya Allah berkah ya Pak ya? Amin ya. Mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak apa sih tips supaya bisa bekerja di sini? Tadi pasti udah banyak yang tertarik nih Pak dengan gaji yang tadi tak terhingga. Saya tambahkan lagi ya. Boleh, silakan Pak. Itu ada fasilitas yang lain yang kita dapatkan. Iya, di luar gaji ya Pak? Ya, di luar gaji, yaitu jaminan insuren ya. Kita dijamin asuransinya, saya dan keluarga saya semuanya dibayarin sama pemerintah. Dengan asuransi yang ya bagus lah. Termasuk kalau mungkin saya di sini di cover, dan kalau pulang ke Indonesia juga di cover. Asuransinya cakupannya sampai ke Indonesia sampai juga? Sampai ke Indonesia, sampai ke original country kayak gitu. Kalau ada apa-apa di Indonesia bisa menggunakan itu, kemudian kita bisa tarik di masa cuti maksudnya ya? Di masa cuti. Itu kemudian dapat housing family juga. Jadi rumah. Tempat tinggalnya sesuai dengan status ya, bawa keluarga. Dapat fasilitas keluarga. Sekolah juga termasuk Pak, sekolah anak? Sekolah ya dapat, tapi dua anak saja. 2 anak saja kayak gitu. Standar lah ya, PNS juga di Indonesia gitu ya? Iya kayak gitu. Wah Masya Allah, jadi udah gaji tak terhingga, fasilitas lengkap. Itu belum termasuk juga kalau lembur-lembur atau kalau ada proyek-proyek ya Pak ya? Iya ada tambahan lagi ya. Wah, ini insya Allah menjadi motivasi Pak. Nah, kalau sudah banyak yang termotivasi, harapan kami mungkin boleh Pak Imam melanjutkan dengan tipsnya bagaimana biar bisa diterima atau biar bisa jadi perawat di sini di Persatuan Emirat Arab. Untuk teman-teman, khususnya para perawat yang Indonesia yang ingin bekerja di Uni Emirat Arab ya, untuk bisa lulus ujian, dapat lesson, bisa bekerja di sini, itu syarat utamanya itu yang pertama kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Untuk skill kita tidak ditanyakan lagi di sini, tidak diragukan skill, ya, skill kita lagi. Sudah ada ya. Sudah ada. Dan hanya satu syarat kunci
untuk bisa bekerja di Uni Emirat Arab itu lulus ujian kompetensi di sini, dan salah satu yang harus dipersiapkan itu bahasa Inggrisnya saja. Kalau bahasa Inggrisnya lancar, kalau kita bilang kalau diukur dengan TOEFL itu 450 atau 500. Kalau levelnya ada di situ, insya Allah bisa lulus untuk ujian license. Ujian license jadi perawat di sini. Jadi perawat di Indonesia. Oke. Jadi nggak banyak-banyak tipsnya ya. Cuma itu sebenarnya doang. Cuma bahasa aja. Inggris saja udah. Bahasa Inggris saja. Oke. Dan memang sebetulnya dengan berbagai kewarganegaraan yang ada di sini, memang kuncinya bahasa Inggris itu Pak ya. Jadi walaupun ini negara berbahasa Arab, tapi belum mewajibkan orang untuk mampu bahasa Arab, karena betul, utamanya bahasa Inggris itu tadi. Oke, siap. Mungkin terakhir Pak, apa pesan-pesan Pak Imam Handoko untuk mereka semua, baik yang pengen jadi perawat atau siapapun yang nonton acara ini, kalau boleh ada pesan-pesan apa? Tadi kan tips, kalau sekarang pesan. Ya, bagi teman-teman yang udah bekerja di sini sebagai perawat, tunjukkan bahwa kita perawat profesional dan kita mewakili Indonesia, dan nama Indonesia itu tergantung dari kita. Jadi kita duta-duta Indonesia yang nyata di lapangan. Jadi selalu menjaga profesionalitas kita dalam bekerja, walaupun tidak ditungguin oleh atasan kita, dan kita tidak membedakan merawat pasien dari berbagai negara gitu. Mungkin itu saja Bu ya. As long as kita profesional, itu kita alhamdulillah bisa ya, seperti saya 20 tahun lebih bekerja di sini kayaknya. Pakai terus ya Pak ya? Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak, nggak kerasa saya nggak tahu akan jadi berapa menit nih, karena obrolannya udah banyak dan panjang dan menarik. Tapi mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya lebih lanjut dan mungkin bertanya ke admin KBRI Abu Dhabi, boleh Pak, kalau Bapak mau sharing, mungkin Bapak punya akun media sosial, jadi mereka bisa tanya ke kita atau bisa tanya ke Bapak langsung. Oh ya, saya punya channel YouTube. Oke. Akunnya Imam Handoko Kurniawan. Imam Handoko Kurniawan. Kemudian juga punya fanpage Imam Abu Ahmad. Itu Facebook. Fanpage ya Pak? Ya, Masya Allah. Dan ada akun pribadi juga Imam Handoko Kurniawan. Oke. Di Facebook juga, di Instagram juga. Oke. Berarti buat Ibu dan Bapak yang menonton acara ini tadi, semoga informasi dan obrolan kita hari ini bisa menjadi suatu motivasi, inspirasi, atau setidaknya membuka wawasan kita ya, bahwa bekerja sebagai perawat itu selain juga tentunya kesempatan untuk membantu orang ya Pak ya, karena merawat orang itu tentu tadi seperti Bapak bilang, nggak cuman ada orang sakit dibantu, tapi juga memberikan edukasi mengenai masalah kesehatan ya Pak ya, gitu kan. Jadi insya Allah tentunya bermanfaat bagi orang lain, dan itu yang paling penting buat kita. Dan juga ya di sini yang menjadi daya tarik adalah gajinya yang tak terhingga ya Pak, ya. Dibandingkan dengan perawat di Indonesia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Imam Handoko atas waktunya. Ibu dan Bapak sekalian juga terima kasih banyak sudah menonton acara kita. Sampai bertemu di podcast selanjutnya di Indonesia in Abu Dhabi. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.